Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sri Asmawati. Saya akan membawakan materi mengenai senyawa fenolik dan flavonoid. Adapun materi yang akan saya bahas pertama DFENISI fenolik dan flavonoid, kedua klasifikasi fenolik dan flavonoid, ketiga identifikasi fenolik dan flavonoid, dan keempat biosintesis fenolik dan flavonoid. Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki gugus hidroksil dan paling banyak terdapat dalam tanaman. Senyawa ini memiliki keragaman struktural mulai dari fenol sederhana hingga kompleks maupun komponen yang terpolimerisasi, dan flavonoid adalah kelas penting dari produk alami. Khususnya, mereka termasuk dalam kelas metabolit sekunder tanaman yang memiliki struktur polifenol, banyak ditemukan dalam buah-buahan, sayuran dan minuman tertentu. Mereka memiliki berbagai efek biokimia dan antioksidan yang menguntungkan yang terkait dengan berbagai penyakit. Dua klasifikasi fenolik dan flavonoid. Klasifikasi fenolik terbagi 5, yaitu fenolik sederhana, fenilpropanoid, lignan asam ferulat, dan etil ferulat. Golongan senyawa-senyawa yang termasuk fenolik sederhana antara lain meliputi guaikol, vanili, dan kresol. Fenilpropanoid merupakan senyawa fenol di alam yang mempunyai cincin aromatik dengan rantai samping terdiri dari 3 atom karbon, dan senyawaan lignan memiliki struktur dasar, struktur induk, yang terdiri dari 2 unit fenilpropanoid yang tergabung melalui ikatan 8.8. Asam ferulat adalah turunan dari golongan asam hidroksisinamat, yang memiliki kelimpahan yang tinggi dalam dinding sel tanaman. Etil ferulat tergolong ke dalam turunan senyawa asam hidroksisinamat, yang merupakan turunan dari asam ferulat dalam bentuk ester. Klasifikasi flavonoid. Flavonoid dapat dibagi menjadi subkelompok yang berbeda tergantung pada karbon dari cincin C, di mana cincin B melekat, dan tingkat ketidakjenuhan dan oksidasi cincin C. Flavonoid yang cincin B terikat pada posisi 3 cincin C disebut isoflavon. Mereka yang cincin B terkait di posisi 4 disebut neoflavonoid, sedangkan yang cincin B terkait di posisi 2 dapat dibagi lagi menjadi beberapa subkelompok berdasarkan fitur struktural dari cincin C. Subkelompok ini adalah flavon, flavonol, flavanon, flavanonol, flavanol atau katekin, antosianin, dan kalkon. Flavon adalah salah satu subkelompok penting dari flavonoid. Flavon banyak terdapat pada daun, bunga, dan buah sebagai glukosida. Seledri, peterseli, paprika merah, chamomile, mint, dan ginkgo biloba adalah beberapa sumber utama flavon. Berikut ini gambar struktur flavon. Flavonol adalah flavonoid dengan gugus keton. Mereka adalah blok bangunan proantocianin. Flavonol banyak terdapat dalam berbagai buah dan sayuran. Berikut ini struktur flavonol. Flavanon adalah kelas penting lain yang umumnya ada di semua buah jeruk seperti jeruk, lemon, dan anggur, hesperitin. Berikut ini struktur senyawa flavanon. Isoflavonoid adalah subkelompok besar dan sangat khas dari flavonoid. Neoflavonoid adalah kelas senyawa polifenol. Flavanol adalah turunan 3 hidroksi dari flavanon. Antosianin adalah pigmen yang bertanggung jawab atas warna pada tanaman, bunga, dan buah-buahan. Kalkon adalah subkelas dari flavonoid. Mereka dicirikan oleh tidak adanya cincin C dari struktur kerangka dasar flavonoid. 3. Identifikasi fenolik dan flavonoid. Identifikasi fenolik. Tumbuhan kesemak mengidentifikasi polifenol dari kultivar astringan teh daun kesemak sebagai penghambat amilase yang efektif. Zhang DKEK mengidentifikasi dalam raspberry, Rubus idaceae, 4 senyawa fenolik aktif utama, asam elegik, asam fenolik, yanidin diglucoside, antocianin, PELARGONIDIN 3 rutinoside, antocianin, dan katehin, flavonoid, sebagai inhibitor glukosidase oleh HPLC dan spektroskopi massa kromatografi cair. Terminalia cebula-reds diidentifikasi di dalam buah ini terdapat flavonoid alami tertentu, seperti quercetin, kaempferol, gluteolin, quercetagetin, dan skutellarain bertindak sebagai penghambat amilase manusia, yang menjadikannya kandidat yang menjanjikan untuk mengendalikan pencernaan PAT. Cara isolasi dan identifikasi flavonoid secara umum NABSP, yaitu isolasi dengan metanol, isolasi dengan caroparis, dan isolasi dengan beberapa pelarut. Terakhir, biosintesis fenolik dan flavonoid. Biosintesis senyawa fenolik. Biosintesis senyawa fenolik sebagian besar terjadi di sitoplasma dan diawali melalui jalur sikimet di samping asam 3-dehidrosikimat merupakan produk antara jalur sikimet dari substrat karbohidrat yang penting dalam biosintesis senyawa fenolik. Asam galat sebagai contoh, disintesis dari asam 3-dehidrosikimat asam galat kemudian dapat diubah menjadi B-glukogalin. Senyawa antara ini kemudian mengalami galoilasi sehingga terbentuk penta-O-galoil glukosa. Galoilasi lebih lanjut terhadap penta-O-galoil glukosa akan menghasilkan senyawa-senyawa dari golongan tanin yang dapat terhidrolisis, yaitu kelompok galotanin dan elagitanin.